Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas dan mengupas habis mengenai kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, contoh maupun struktur dari teks anekdot. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai kaidah kebahasaannya. Perhatikan ya. Ada 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan kalimat yang menunjukkan masa lampau atau masa lalu ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah kalimat yang merujuk kepada masa lampau, di sana ada kata kuncinya yang bisa kita tuangkan dalam bentuk kalimat. Seperti apa, Bu? Seperti kemarin, tadi malam, 1 abad yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Nah, itu merupakan masa lampau, sudah lewat ya. Contoh kalimatnya seperti ini ya. 2 tahun yang lalu, corona menyerang Indonesia. Nah, itu kan merupakan masa lampau, di mana ada kata 2 tahun yang lalu. Nah, itu kaidah kebahasaan yang pertama ya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa, Bu? Karena lawan bicara kamu sudah mengetahui apa jawabannya. Jadi, dia tidak perlu menjawab. Dia cukup menjawab dari dalam hati. Nah, adapun contohnya seperti berikut ya. Apakah kalian tega melihat gelandangan pengemis meminta sepeser uang kepada kalian? Nah, itu merupakan kalimat retoris. Di dalamnya ada sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Cukup kita menjawab dari dalam hati. Nah, itu kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Biasanya kalau menyatakan hubungan waktu sering sekali kita jumpai di dalam sinetron Indosiar ya. Biasanya di sana dituliskan 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah, itu merujuk kepada waktu. Selain itu, kita juga bisa menggunakan contoh yang lainnya seperti sebelum, setelah, kemudian, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja di mana subjeknya sedang melakukan suatu perbuatan, aksi, tindakan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Seperti apa contohnya? Seperti menyapu, membaca, menulis, memasak. Nah, itu merupakan contoh dari kata kerja aksi. Tinggal kita implementasikan ke dalam kalimat. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kalimat perintah atau dalam bahasa Inggrisnya imperative sentence. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah kepada lawan bicara untuk melakukan apa yang telah diperintahkan. Biasanya dalam kalimat perintah kita menggunakan kata kunci partikel i, partikel kan, dan partikel lah. Partikel-partikel itu bisa kita implementasikan ke dalam kalimat yang kita buat. Seperti apa contohnya, Bu? Seperti ini ya. Taburi 2 sendok teh ke dalam sayur yang telah masak. Nah, itu merupakan kalimat perintah ya. Di sana ada kata taburi. Taburi di sana menggunakan partikel i. Nah, demikian selanjutnya untuk partikel kan dan lah. Nah, kaidah kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan kalimat seru. Kalimat seru itu apa, Bu? Kalimat yang menyatakan dari perasaan kita. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk kalimat ya, seperti kata wah, hore, atau aduh, atau astaga. Nah, itu merupakan contoh atau kata kunci dalam kalimat seru. Tinggal kita implementasikan ke dalam kalimat. Misalnya, aduh, kakiku sakit. Nah, itu merupakan kalimat seru ya. Di sana ada kata aduh. Atau kita bisa menggunakan kalimat yang lainnya. Wow, cantik sekali rambut kamu. Nah, itu merupakan kalimat seru juga. Jadi, kalimat seru intinya mewakili dari perasaan kita.
Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Jika kamu ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan. Terima kasih.